Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wassalaman ala rasulillah. Kembali lagi di channel saya Desius Pika. Video kali ini saya akan menayangkan media pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 11 semester 1. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesempatan untuk bisa hidup dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Shalawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebelum kita mengetahui materi apa yang akan kita bahas, marilah kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjut. Di bab pertama, materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 11 semester 1 ini yaitu membahas tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Nih, di sini kita bisa lihat ada 4 macam kitab. Nanti kita pelajari selanjutnya. Baik, sebelum kita belajar, marilah kita ketahui terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita, yaitu siswa mampu 1. Meyakini adanya kitab-kitab suci Allah Subhanahu wa taala. 2. Peduli kepada orang lain dengan saling menasehati sebagai cerminan beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. 3. Mengimplementasikan perilaku iman kepada kitab-kitab Allah dalam kehidupan sehari-hari. 4. Menjelaskan makna iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. 5. Menjelaskan kandungan dalil nakli tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, mengidentifikasi ciri-ciri orang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. 7. Menunjukkan perilaku yang mencerminkan iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. 8. Mengidentifikasi hikmah dan manfaat beriman kepada kitab-kitab suci Allah Subhanahu wa taala. 9. Menyajikan paparan tentang makna, tanda-tanda, hikmah, dan manfaat beriman kepada kitab-kitab suci Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-10, menyajikan paparan keterkaitan antara beriman kepada kitab-kitab suci Allah Subhanahu wa taala dengan berperilaku peduli kepada orang lain dan saling menasehati. Baik, kita ketahui terlebih dahulu perbedaan kitab dan suhuf. Kitab merupakan tuntunan amal dan keyakinan bagi agama. Dalam Islam, kitab mempunyai 2 arti. Yang pertama, perintah, dan yang kedua berarti tulisan di atas kertas. Biasanya yang sering dipakai adalah arti yang pertama. Suhuf atau sahifah artinya wahyu yang diterima oleh nabi-nabi dan rasul yang dikumpulkan, yaitu semacam lembaran atau brosul-brosul kecil. Kumpulan suhuf itulah yang dinamakan kitab. Bentuknya lebih besar dari suhuf. Kadang-kadang suhuf diartikan juga dengan kitab. Para rasul yang menerima suhuf-suhuf tersebut ialah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Musa alaihissalam, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'la ayat 18-19. Antara kitab dan suhuf mempunyai persamaan, yaitu sama-sama firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada rasul-rasulnya. Namun, ada beberapa perbedaan antara kitab dan suhuf. Perbedaan itu antara lain sebagai berikut. Dari segi perbedaan, isi dari kitab ialah lebih lengkap, sedangkan suhuf hanya berisi hukum dasar atau pokok-pokok saja. Sedangkan dalam segi bentuk, kitab dibukukan, sedangkan suhuf berbentuk lembaran-lembaran saja.
Dari segi sifat berlakunya, kitab berlaku lebih lama, sedangkan suhuf berlaku hanya sesaat untuk menjawab persoalan yang dihadapi saat itu saja. Nah, itulah perbedaan antara kitab dan suhuf. Sebelum kita mempelajari 4 kitab-kitab suci Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita ketahui terlebih dahulu pengertian dari iman. Iman secara bahasa ialah percaya, sedangkan secara istilah ialah percaya dan meyakini dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan, dan membuktikan dengan perbuatan. Jadi, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala artinya percaya dan meyakini bahwa Allah mempunyai kitab yang telah diturunkan kepada para rasul agar menjadi pedoman bagi umatnya. Nah, hukum beriman kepada kitab-kitab Allah adalah fardu ain. Selanjutnya, di sini kita masuk pembahasan, yaitu nama-nama kitab Allah dan Rasul penerimanya. Kitab yang pertama ada kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab ini diperuntukkan sebagai pedoman dan petunjuk hidup bagi kaum Bani Israel. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Mu'minun ayat 49 yang berbunyi, mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Musal kitaba la'allahum yahtadun. Artinya, dan sesungguhnya telah kami berikan kitab Taurat kepada Musa agar mereka Bani Israel mendapat petunjuk. Selanjutnya, kita membahas yang kedua, yaitu kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Daud alaihissalam untuk kaum Yahudi, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Isra ayat 55. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ard. Wa laqad faddalna ba'dan nabiyyina ala ba'din. Wa atayna Dawuda zabura. Artinya, dan sesungguhnya telah kami lebihkan sebagian nabi-nabi itu di atas sebagian yang lain, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Nah, sekarang kita masuk ke kitab yang ketiga, yaitu kitab Injil. Kitab Injil diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Isa alaihissalam hanya untuk kaum Nasrani. Firman Allah dalam surat Maryam ayat 30. Mari kita mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala inni a'budullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Artinya, berkata Isa, sesungguhnya aku ini hamba Allah, Dia memberikan Alkitab Injil dan Dia menjadikan aku seorang nabi. Kita lanjut, yaitu kitab Al-Quran. Nah, pasti semuanya yang sebagai orang muslim mengenal kitab Al-Quran. Nah, kitab Al-Quran ini merupakan kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi dan Rasul yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kitab suci Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penyempurna dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ali Imran ayat 3, mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqq
haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat Taurata wal Injil. Artinya, dia menurunkan Alkitab atau Al-Quran kepadamu dengan sebenarnya, membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya, menurunkan Taurat dan Injil. Nah, kitab suci Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi pedoman hidup bagi seluruh umat manusia. Sebagaimana dalam firman-Nya, surat Al-Furqan ayat 1. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil'alamina nadhira. Artinya, Maha Suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan atau Al-Quran kepada hambanya, agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Baik, Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam. Kitab suci Al-Quran adalah kumpulan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan atau yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melalui malaikat Jibril yang ditulis di mushaf, diriwayatkan dengan mutawatir dan membacanya termasuk ibadah. Al-Quran harus kita imani sebab Al-Quran terjaga keasliannya sampai akhir zaman. Mari kita perbanyak baca Al-Quran karena membaca Al-Quran ialah termasuk ibadah. Kita lanjut. Mencintai Al-Quran. Nah, kita juga harus mencintai Al-Quran. Cara mencintai Al-Quran gampang sekali. Yang pertama, kita selalu meluangkan waktu untuk membaca dan mempelajari isinya. Yang kedua, memperlakukan Al-Quran dengan cara hormat, baik itu pada waktu membawanya, meletakkannya, maupun pada saat kita menyimpannya. Yang ketiga, mendengarkan bacaan dari ayat Al-Quran dengan rasa penuh hikmah. Yang keempat, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman utama dalam kehidupan. Yang kelima, mengamalkan perintah dan juga menjauhi terhadap semua larangan yang ada di dalam kitab suci Al-Quran. Nah, selain itu, ada juga hikmahnya beriman kepada kitab-kitab Allah. Nih, yang pertama, menjadikan manusia tidak kesulitan. Kehidupan manusia menjadi aman, tentram, damai, sejahtera, selamat dunia akhirat, serta mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, untuk mencegah dan mengatasi perselisihan di antara sesama manusia yang disebabkan perselisihan pendapat dan merasa bangga terhadap apa yang dimilikinya masing-masing meskipun berbeda pendapat tetap diperbolehkan. Ketiga, hikmahnya ialah untuk membenarkan kitab-kitab suci sebelumnya. 4. Untuk menginformasikan kepada setiap umat bahwa Nabi dan Rasul terdahulu mempunyai syariat dan jalannya masing-masing dalam menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kelima ialah sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Itulah hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selesai. Semoga bermanfaat. Namun, sebelum kita tutup materi ini, mari kita akhiri dengan berdoa terlebih dahulu. Mari doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Semoga doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pertemuan ini bermanfaat. Saya mohon maaf apabila banyaknya kekurangan atau kesalahan. Mari kita tutup pertemuan ini dengan mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.